Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arfandi dari program studi perbankan syariah kelas B. Baik, sebelumnya di sini saya akan sedikit mengulas kembali tentang mata pelajaran yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang Shot al-Dzariyah. Pengertian Shot al-Dzariyah yaitu secara etimologi ataupun secara bahasa, Dzariyah berarti jalan yang menuju kepada sesuatu. Ada juga yang mengkhususkannya pengertian Dzariyah dengan sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan mengandung kemudaratan. Akan tetapi Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ahli fikih, mengatakan bahwasanya membatas pengertian dzariyah kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga dzariyah yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Oleh sebab itu, menurutnya pengertian Shot al-Dzariyah, pengertian dzariyah lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga dzariyah itu mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang Shot al-Dzariyah dan yang dituntut untuk dilaksanakan, yaitu Fat al-Dzariyah. Sedangkan secara terminologi ataupun secara istilah, menurut Al-Qarafi, Shot al-Dzariyah adalah memotong jalan kerusakan mafsadah sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Adapun menurut Asy-Syaukani, al-Dzariyah adalah masalah atau perkara yang pada dasarnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang. Baik, yang selanjutnya yaitu hukum dasar Shot al-Dzariyah. Kedudukan Shot al-Dzariyah. Kedudukan Shot al-Dzariyah ini terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum adalah madhab Maliki dan madhab Hambali. Para ulama di kalangan madhab Maliki bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan usul fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas. Kelompok yang kedua yaitu yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum adalah madhab Hanafi dan madhab Syafi'i. Dengan kata lain, kelompok ini menolak Shot al-Dzariyah sebagai metode istinbat pada kasus tertentu, namun menggunakan pada kasus-kasus yang lain. Yang selanjutnya, yang kelompok ketiga yaitu yang menolak sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum adalah madhab Zahiri. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menetapkan hukum berdasarkan makna tekstual, dhahir al-lafaz. Sementara Shot al-Dzariyah hasil penalaran terhadap sesuatu perbuatan yang masih dalam tingkatan dugaan. Dan adapun dasar hukum dari Shot al-Dzariyah, yang pertama yaitu dari Al-Quran, yang mana dasar hukumnya itu dalam Quran surah Al-An'am, yang artinya, dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Dengan demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan mereka kembali. Lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran surah Al-An'am ayat 6. Pada ayat di atas, mencaci maki Tuhan atau sembahan agama lain adalah al-Dzariyah yang akan menimbulkan adanya sesuatu mafsadah yang dilarang, yaitu mencaci maki Tuhannya. Seperti itu. Yang kedua yaitu as-sunnah, yaitu dalam sabda Rasulullah, yaitu yang berbunyi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya. Beliau kemudian ditanya, bagaimana cara seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya? Beliau menjawab, seorang lelaki mencaci maki ayah orang
lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut. Hadis ini dijadikan oleh Imam Syatibi sebagai salah satu dasar hukum bagi konsep sod al-dariyah. Yang selanjutnya yaitu kaidah fikih, yaitu diantara kaidah fikih yang dijadikan dasar penggunaan sod al-dariyah yaitu yang artinya menolak keburukan, mafsadah lebih diutamakan daripada meraih kebaikan, maslahah. Kaidah ini merupakan kaidah asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunan di bawahnya. Berbagai kaidah lain juga bersandar pada kaidah ini. Yang selanjutnya yaitu logika. Secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka mestinya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, maka mestinya ia pun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu adapun macam-macam sod al-dariyah dilihat dari aspek akibat yang ditimbulkan. Ibnu Qayyim mengklarifikasikan al-dariyah menjadi 4 macam. Yang pertama yaitu suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan, mafsadah. Dan yang kedua, suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan, mustabab. Yang ketiga yaitu suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan, mafsadah. Dan pada umumnya keburukan itu masih tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Yang keempat yaitu suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan, mafsadah. Itu. Adapun yang selanjutnya yaitu sedangkan dilihat dari aspek kesepakatan ulama, Al-Qarafi dan Al-Syatibi membagi al-dariyah menjadi 3 macam, yaitu yang pertama sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan ataupun sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Yang kedua yaitu sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Yang ketiga, sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandang perempuan karena bisa jadi menjadi jalan terjadinya zina, dan jual beli berjangka karena khawatir adanya unsur riba. Seperti itu mungkin penjelasan yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.